Halo semuanya, kembali lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan alur cerita manhwa si pemalas overpower atau Chronicles of the Lazy Sovereign yang kini telah memasuki chapter 41. Bagi kalian yang mau memberikan juga traktiran untuk kopi Ujang, link Saweria ada di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita masuk ke dalam alur cerita komik manhwa Murim Overpower ini. Pada chapter kali ini, cerita dibuka dengan memperlihatkan Yonho yang sedang menghela napas panjang. Rasa jengahnya akhirnya memuncak setelah menghadapi begitu banyak orang dengan niat yang sama. Tanpa ragu, ia menyelipkan kitab rahasia itu ke dalam pakaiannya, lalu dengan suara tegas mempersilahkan siapapun yang benar-benar ingin merebutnya untuk maju sekarang juga. Bahunya diputar pelan, tangannya mengepal kuat, seolah menegaskan bahwa semua kerumitan ini harus diakhiri di tempat itu juga. Ia berdiri sendirian di tengah kerumunan para pria yang datang demi kitab legendaris tersebut. Namun, setelah menyaksikan kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, tidak satu pun dari mereka berani melangkah maju. Tekanan yang tak terlihat menyelimuti suasana, membuat keberanian mereka runtuh sebelum sempat diuji. Pandangan Yonho menyapu satu persatu wajah di sekelilingnya. Para pendekar itu seketika menghindari tatapannya, beberapa bahkan bersiul kecil dan berpura-pura memperhatikan hal lain, seolah berharap tidak terlihat olehnya. Melihat reaksi itu, Yonho menyadari tidak ada satupun yang cukup berani menantangnya. Dengan santai, ia pun duduk di tanah seolah semua ini hanyalah gangguan kecil. Ia berkata ringan bahwa jika tidak ada yang maju, maka ia akan melanjutkan membaca. Seolhua segera mendekat, menawarkan makanan dengan lembut, menyarankan agar Tuan Muda Yonho mengisi perutnya dengan sesuatu yang manis. Yonho menerima dengan ucapan terima kasih, mengakui bahwa rasa lapar mulai terasa. Ia kembali tenggelam dalam isi kitab, sementara suasana di sekitarnya berubah menjadi hening yang berat. Tatapan para pendekar tertuju padanya, namun tak satu pun berani bersuara. Dari kejauhan, Dayon memperhatikan dengan saksama, menyadari bahwa ketika seseorang yang benar-benar kuat memilih untuk bertindak sesuka hati, tidak ada yang mampu menghentikannya. Waktu berlalu hingga akhirnya Yonho menutup kitab itu setelah membaca seluruh isinya. Ia berdiri perlahan, ekspresinya dipenuhi pemikiran mendalam, seolah masih mencerna sesuatu yang tak terlihat. Tatapannya tertuju pada kitab di tangannya, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Gong Mujin mendekat dengan rasa penasaran yang jelas terlihat. Ia bertanya apakah isi kitab itu terlalu sulit dipahami. Yonho menjawab jujur, mengatakan bahwa tidak peduli berapa lama ia memikirkannya, ia tetap tidak dapat memahaminya. Mendengar itu, Gong Mujin mengira Yonho kesulitan memahami kedalaman pencerahan di dalamnya. Namun Yonho menggeleng pelan, menjelaskan bahwa kebingungannya bukan terletak pada teknik yang tertulis, melainkan pada satu hal yang terasa jauh lebih aneh, harganya. Kata itu membuat Gong Mujin semakin bingung dan ia pun menanyakan maksud sebenarnya. Saat itulah ekspresi Yonho berubah drastis. Tatapannya menjadi tajam dan kilatan licik muncul di matanya, memberinya aura seperti iblis kecil yang baru menemukan ide menyenangkan. Dengan nada penuh semangat, ia menyatakan bahwa karena ia sudah membaca seluruh isi kitab tersebut, maka sudah sewajarnya ia menjualnya. Tanpa ragu, ia menetapkan harga 2 koin emas untuk setiap salinan. Gong Mujin tertegun, benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia bahkan mempertanyakan kewarasan Yonho, mengingat kitab yang seharusnya bernilai ribuan koin itu justru dijual dengan harga yang nyaris tidak masuk akal. Di sisi lain, kerumunan mulai berbisik riuh, tidak percaya bahwa salinan kitab warisan Kaisar Pedang bisa didapatkan semurah itu. Tanpa menunggu lebih lama, Yonho mengangkat kitab itu tinggi-tinggi. Ia berteriak lantang bahwa siapa cepat dia dapat menandakan bahwa penjualan resmi telah dimulai. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Kerumunan yang sebelumnya tegang kini berbondong-bondong menyerbunya, berebut kesempatan mendapatkan salinan kitab tersebut. Di tengah kekacauan itu, Yonho justru terlihat santai. Ia berulang kali mendesak mereka untuk segera menyerahkan uang, seolah semua ini hanyalah transaksi biasa. Saat fajar mulai menyingsing, sekelompok biksu berjalan mendekati sumber keributan itu. Di barisan terdepan, Master Gong Riong melangkah dengan wajah serius, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia meyakini bahwa kemunculan warisan Kaisar Pedang di dunia tidak akan berakhir tanpa pertumpahan darah.
Di belakangnya para pengikut berjalan dalam formasi rapi, mengikuti setiap langkah sang master. Dalam hatinya, Gong Ryong terus merenung, merasa bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri menyaksikan kekacauan ini berubah menjadi neraka, tempat nyawa manusia akan terenggut sia-sia. Ia membayangkan dunia manusia yang akan ternoda oleh darah jika tidak ada yang menghentikan semua ini. Namun tekadnya segera mengeras. Dalam diam ia bertanya pada dirinya sendiri, jika bukan dirinya yang turun tangan, lalu siapa lagi yang akan menghadapi situasi ini? Dengan wajah penuh keseriusan, mereka akhirnya tiba di puncak bukit. Gong Ryong mengeluarkan teriakan menggelegar, memerintahkan semua orang untuk berhenti dan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi kematian yang diizinkan terjadi di tempat itu. Namun suaranya terhenti di tengah kalimat, tubuhnya membeku, matanya melebar saat melihat pemandangan di hadapannya yang sama sekali tidak ia duga. Puluhan pria justru duduk dengan damai di atas tanah, masing-masing sibuk menulis sesuatu. Mereka saling berdebat dengan nada tergesa, memperingatkan satu sama lain agar tidak saling mendorong. Seseorang bahkan mengeluh agar tidak dipukul, khawatir jika salah membaca satu karakter saja ia bisa mengalami penyimpangan ki. Master Gong Ryong terdiam dalam keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia datang dengan bayangan akan menyaksikan pembantaian, namun yang terlihat justru pemandangan tak terduga. Di hadapannya orang-orang sibuk menyalin sesuatu dengan penuh keseriusan, seolah ini hanyalah kegiatan biasa. Kebingungan itu membuatnya bertanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Saat itulah Gong Mujin menyadari kehadirannya dan segera memberi salam hormat. Master Gong Ryong menoleh, menanyakan identitasnya dengan nada tenang namun penuh selidik. Gong Mujin memperkenalkan dirinya sebagai pendekar dari Gunung Hua, mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Pengakuan itu membuat sang master mengangguk perlahan. Ia menyapanya sebagai pahlawan besar Gong, menunjukkan bahwa ia masih mengingat jasa-jasa di masa lalu. Namun Gong Mujin segera merendahkan diri, mengatakan bahwa gelar itu terasa berlebihan. Ia meminta agar cukup dipanggil dengan namanya saja, tanpa embel-embel yang terlalu tinggi. Sikapnya tetap tenang meski suasana di sekitarnya masih terasa ganjil. Master Gong Ryong lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Ia mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu kembali dengan seseorang yang pernah berjasa, namun keganjilan di depan matanya tidak bisa ia abaikan. Dengan nada serius, ia meminta penjelasan atas situasi yang tampak kacau namun anehnya damai itu. Gong Mujin tidak langsung menjawab panjang lebar. Ia hanya meminta sang master untuk melihat sendiri dengan saksama. Di tempat itu, semua orang sedang sibuk menyalin isi dari warisan Kaisar Pedang, sesuatu yang seharusnya diperebutkan dengan darah. Para biksu mengikuti arah pandang tersebut. Mereka melihat seorang pemuda berdiri sambil memegang kitab, menjaganya tetap stabil agar orang lain bisa menyalin dengan lebih mudah. Pemandangan itu terasa begitu tidak masuk akal bagi mereka. Master Gong Ryong tak mampu menahan keterkejutannya. Dengan suara tinggi, ia mempertanyakan bagaimana mungkin warisan sebesar itu diperlakukan seperti barang biasa. Rasa tidak percaya jelas tergambar di wajahnya. Gong Mujin hanya menghela napas pelan sebelum menjelaskan. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena pemilik kitab mengizinkan penyalinan tersebut. Syaratnya sederhana, siapapun yang ingin menyalin harus membayar sejumlah biaya. Penjelasan itu justru membuat keringat dingin muncul di dahi sang master. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang mampu mengambil keputusan seperti ini? Ada sesuatu yang terasa tidak wajar dari semua ini. Gong Mujin menatapnya dengan ekspresi serius. Ia memperingatkan bahwa demi ajaran Buddha dan keselamatan dirinya sendiri, lebih baik sang master tidak terlibat dengan orang tersebut. Dalam nada rendah, ia menggambarkan sosok itu sebagai iblis yang mampu memainkan hati manusia sesuka hati. Alih-alih mundur, peringatan itu justru membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri Master Gong Ryong. Ia mulai membayangkan seperti apa orang yang bahkan bisa membuat iblis pedang bunga plum berbicara seperti itu. Sebuah rasa penasaran yang tidak mudah ditekan muncul perlahan. Ia terkekeh ringan seolah menemukan alasan yang tepat. Menurutnya sudah menjadi kewajiban seorang penganut Buddha untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan keyakinan itu ia mengusulkan agar mereka menemui orang yang dimaksud. Tanpa menunggu lama mereka bergerak menuju sebuah kereta.
Di sanalah Yonho dikabarkan berada. Gong Mujin mengetuk sambil memanggilnya dengan sopan, memberitahu bahwa seorang tetua dari Shaolin datang menemuinya. Tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam. Gong Mujin mengetuk kembali, kali ini lebih keras, menegaskan bahwa setidaknya Yonho perlu menunjukkan dirinya setelah seorang tamu penting datang sejauh ini. Nada suaranya mulai mengandung sedikit tekanan. Tanpa diduga, Yonho ternyata tidak berada di dalam kereta. Ia sedang tidur santai di atas atapnya, tersembunyi dari pandangan. Tiba-tiba ia bangkit dengan wajah kesal, jelas terganggu oleh panggilan yang terus berulang. Kedua master itu sempat terdiam, sedikit kebingungan melihat tingkahnya yang tidak biasa. Yonho kemudian melompat turun dengan ringan. Ia memperkenalkan dirinya dengan singkat sebagai putra kedua klan Wi dari Guangdong. Master Gong Ryong menatapnya dengan saksama. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah mendengar tentang keputusan Yonho membagikan warisan Kaisar Pedang. Dalam nada kagum, ia memuji tindakan itu sebagai bukti hati yang tidak terikat pada hal duniawi. Ia bahkan menyamakan sikap tersebut dengan hati seorang Buddha. Di belakangnya, para biksu mulai merapalkan doa dengan khidmat. Wajah mereka dipenuhi semangat spiritual yang menguat. Namun, pujian itu tidak berlangsung lama. Sang master kemudian menambahkan bahwa penyebaran kitab tanpa kendali dapat menimbulkan masalah besar. Dengan hati-hati, ia meminta apakah Yonho bersedia menyerahkan kitab tersebut kepada pihak Shaolin. Ia berjanji bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Semua itu dilakukan demi menjaga kedamaian dunia persilatan. Nada bicaranya tetap tenang, namun maksudnya sangat jelas. Yonho mendengarkan tanpa menunjukkan penolakan langsung. Ia mengakui bahwa ia memahami maksud tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kitab itu adalah miliknya dan keputusan sepenuhnya berada di tangannya. Ekspresinya perlahan berubah cerah, seolah mengingat sesuatu yang lebih menarik. Ia menambahkan bahwa kitab itu tidak pernah dibagikan secara gratis. Ia tetap menyimpan yang asli, sementara yang lain hanya diizinkan menyalin dengan harga 2 gold nyang. Di tengah percakapan itu, seorang pemuda tiba-tiba menyela dengan wajah gugup. Ia mengatakan bahwa dirinya diminta berbicara dengan Yonho jika tidak memiliki uang di muka. Suaranya terdengar ragu, seolah takut salah bicara. Yonho menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan bahwa pemuda itu datang ke tempat yang tepat. Tangannya kemudian menunjuk ke arah sebuah bangunan kecil yang dijadikan kantor sementara. Di sana terpampang sebuah papan dengan tulisan yang mencolok. Manajer Huang Chung, Bang Eunha, cabang Luoyang, kantor sementara. Pinjaman langsung tersedia. Tulisan itu menjadi pusat perhatian baru di tengah kerumunan. Huang Chung sendiri berdiri di sana dengan senyum ramah, menyambut siapapun yang datang. Tatapannya tajam, seolah mampu menilai setiap orang dalam sekejap. Ia kemudian mengenali pemuda tersebut. Dengan nada penuh keyakinan, ia menyebutnya sebagai pahlawan besar Jongpil dari 9 pedang petir Shangxi. Suasana pun kembali berubah, membuka babak lain dari kekacauan yang terorganisir dengan rapi. Saat pemuda itu hendak membuka suara, Huang Chung dengan cepat memotongnya. Dengan nada meyakinkan, ia menyebut ini sebagai kesempatan langka untuk mendapatkan kitab berharga hanya dengan 2 niang. Ia bahkan menawarkan skema pinjaman dengan suku bunga khusus sebesar 50% per tahun. Jongpil langsung bereaksi keras, wajahnya memerah menahan amarah. Ia menyebut tawaran itu sebagai praktik lintah darat yang tidak masuk akal. Dengan nada tinggi, ia menegaskan bahwa bunga saja sudah mencapai 1 niang dalam setahun. Namun Huang Chung tetap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi reaksi seperti itu. Ia berbicara layaknya seorang konsultan berpengalaman, menanyakan apakah selisih 3 niang akan berarti apa-apa setelah Jongpil menguasai kitab itu. Ia menggiring pemikiran bahwa kekuatan yang didapat jauh lebih berharga daripada uang yang dikeluarkan. Tangannya kemudian menunjuk ke arah orang-orang di sekitar yang sudah lebih dulu mengambil kesempatan tersebut. Ia menekan lebih dalam, bertanya apakah Jongpil benar-benar rela tertinggal sementara yang lain melangkah maju. Tekanan itu terasa perlahan menggerus keteguhan hati Jongpil. Jongpil menoleh ke sekeliling. Matanya mulai bergetar melihat kenyataan di hadapannya. Rasa takut tertinggal tumbuh semakin kuat hingga akhirnya emosinya runtuh. Dengan suara yang hampir pecah, ia menangis dan mengakui bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal. Pada akhirnya ia menyetujui pinjaman itu. Huang Chung langsung tersenyum puas, menyebut keputusan itu sebagai pilihan yang sangat bijak.
Tanpa menunda, ia meminta Jongpil menempelkan cap jempol pada kontrak yang telah disiapkan. Setelah itu, ia mengarahkan Jongpil untuk mengikuti seseorang bernama Deon. Jongpil tampak bingung, merasa prosesnya belum selesai. Ia pun bertanya apakah masih ada langkah lain yang harus dilalui. Deon menjelaskan dengan nada datar bahwa ada satu perjanjian tambahan. Jongpil diwajibkan menandatangani kontrak kerahasiaan yang melarangnya membagikan atau menjual kembali salinan kitab tersebut tanpa izin. Aturan itu disampaikan dengan jelas tanpa ruang untuk negosiasi. Ia kemudian menambahkan peringatan yang membuat suasana menjadi lebih dingin. Dalam kontrak itu tertulis bahwa jika terjadi pelanggaran, maka pemilik kitab Yonho akan turun tangan langsung. Hukuman akan diberikan tanpa pengecualian. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Jongpil. Dengan ragu, ia bertanya apakah setidaknya ia boleh memperlihatkan kitab itu kepada anaknya sendiri. Suaranya terdengar hati-hati, seolah takut melangkah terlalu jauh. Dayon menjawab dengan tenang, memberikan sedikit kelonggaran. Ia menjelaskan bahwa keluarga inti masih diperbolehkan untuk melihat, namun kerabat yang lebih jauh tidak diizinkan. Batas itu ditetapkan dengan jelas agar tidak ada celah. Mendengar itu, Jongpil akhirnya mengangguk pelan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menandatangani kontrak tersebut. Keputusan itu menutup seluruh keraguannya, sekaligus mengikat dirinya pada kesepakatan yang berat. Setelah semua proses selesai, Huang Chung segera mendekati Yonho. Ia menyerahkan 3 koin emas dengan gerakan cepat, seolah transaksi itu adalah bagian rutin dari sistem yang sudah berjalan. Pertukaran itu terlihat sederhana, namun menyimpan makna yang lebih dalam. Master Gong Ryong yang memperhatikan dari dekat langsung merasa ada yang janggal. Ia bertanya mengapa jumlahnya 3 padahal harga kitab hanya 2. Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada serius. Huang Chung segera memberi isyarat agar sang master merendahkan suara. Dengan nada pelan, ia menjelaskan bahwa 1 niang tambahan merupakan biaya akuisisi pelanggan. Ia bahkan sempat mengucapkan terima kasih kepada Yonho karena telah membawa klien yang begitu berharga. Penjelasan itu tidak sepenuhnya menjawab kegelisahan sang biksu. Ia kembali bertanya, apakah Bang benar-benar mendapatkan keuntungan dengan cara seperti ini? Ada keraguan yang mulai muncul dalam benaknya. Huang Chung mendekat dan berbisik tepat di telinganya. Ia menyebut bahwa sang master terlalu polos dalam melihat situasi ini. Dengan nada tajam, ia balik bertanya apakah para peminjam itu benar-benar mampu melunasi pokok dan bunga dalam waktu 1 tahun. Tatapan Huang Chung perlahan berubah, seolah dipenuhi kilau keuntungan. Ia menjelaskan bahwa bisnis yang sesungguhnya justru dimulai ketika para peminjam gagal membayar. Disitulah bunga akan terus bertambah, menumpuk tanpa henti. Ia melanjutkan dengan nada dingin, menggambarkan bagaimana beban itu akan semakin besar hingga pada akhirnya segalanya bisa dijadikan jaminan. Bahkan, jiwa seseorang pun tidak luput dari perhitungan. Baginya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Master Gong Ryong hanya bisa terdiam, menatap Yonho dan Huang Chung yang tertawa dengan cara yang tidak biasa. Ada kesan kegilaan yang berbaur dengan obsesi terhadap uang. Dalam hati ia bergumam bahwa mereka bukan lagi manusia biasa. Dengan suara pelan, ia menyebut mereka sebagai iblis, iblis sejati. Kata-kata itu keluar tanpa sadar, mencerminkan perasaan yang sulit ia bantah. Suasana di sekitarnya terasa semakin berat. Di sisi lain, Yonho tetap bersikap santai. Ia menyuruh kerumunan untuk kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari rencana yang berjalan sesuai harapan. Master Gong Ryong kembali bertanya, kali ini tentang jumlah orang yang telah menyalin kitab tersebut. Yonho menjawab dengan ringan, memperkirakan bahwa sekitar 100 orang sudah selesai. Jawaban itu terdengar biasa, namun dampaknya tidak kecil. Sang biksu segera menghitung dalam pikirannya. Dengan 100 orang yang telah selesai dan sekitar 30 yang masih menunggu, jumlahnya mencapai 390 goldnyang. Angka itu membuat napasnya tertahan sejenak. Ia menyadari bahwa bahkan donasi tahunan untuk kuil Shaolin yang besar pun tidak mencapai jumlah tersebut. Perbandingan itu terasa begitu mencolok. Dalam waktu singkat, Yonho telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Dengan laju seperti ini, bukan tidak mungkin Yonho dapat membangun rumah dari emas. Pikiran itu muncul begitu saja, mencerminkan betapa besarnya keuntungan yang sedang terjadi. Dan semua ini terjadi di hadapan matanya sendiri.
Master Gong Ryong menatap Yonho dengan wajah serius. Ia memperingatkan bahwa jika kitab itu jatuh ke tangan yang salah, maka kekacauan dan pertumpahan darah tidak akan bisa dihindari. Nada suaranya berat, mencerminkan kekhawatiran yang tulus. Namun Yonho menanggapi dengan santai, seolah hal itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia mengatakan bahwa jika hal seperti itu terjadi, maka orang-orang benar tinggal menghentikannya saja. Dengan tenang, ia menambahkan bahwa seorang master seperti dirinya tentu tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, Master Gong Ryong sempat terdiam sejenak. Ia berdeham pelan, lalu mencoba menjawab bahwa tentu saja ia tidak akan berpangku tangan. Namun kata-katanya terasa sedikit goyah di tengah keyakinan Yonho. Sebelum sang master menyelesaikan ucapannya, Yonho langsung memotong dengan nada tegas. Ia berargumen bahwa dirinya bukan penyebab pertumpahan darah. Justru sebaliknya, ia merasa telah mencegah kekacauan yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa jika ia membiarkan situasi sebelumnya, orang-orang di tempat itu pasti sudah saling membunuh. Dengan membuka akses pada semua orang, ia justru meredam potensi konflik. Baginya, itu adalah langkah yang lebih masuk akal. Yonho kemudian melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Ia mengatakan bahwa jika semua orang mempelajari teknik tersebut, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa memonopolinya. Tanpa monopoli, tidak akan ada kekuatan yang bisa digunakan untuk menciptakan kekacauan sepihak. Ia menutup argumennya dengan keyakinan yang jelas. Menurutnya itulah bentuk kedamaian yang sebenarnya. Sebuah keseimbangan yang tercipta dari keterbukaan bukan dari penguasaan sepihak. Master Gong Ryong terdiam, tidak segera membalas. Untuk sesaat ia benar-benar mempertimbangkan penjelasan itu. Ada bagian dari logika tersebut yang terasa sulit untuk disangkal. Di belakangnya Gong Mujin hanya bisa mengamati dengan diam. Ia tampak terkesan melihat bagaimana Yonho mampu berdiri sejajar dalam perdebatan dengan seorang tetua Shaolin. Situasi itu menunjukkan bahwa Yonho bukan sekadar kuat secara fisik. Setelah beberapa saat, sang master kembali mengajukan pertanyaan. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi jika seseorang mencoba merebut kitab itu dengan paksa, alih-alih membayar. Nada bicaranya mengandung kekhawatiran yang belum sepenuhnya hilang. Tanpa sengaja, seorang pria yang sedang menyalin kitab itu mendengar pertanyaan tersebut. Dalam pikirannya, pertanyaan itu terasa aneh. Ia tidak mengerti mengapa seseorang harus mempertaruhkan nyawa jika ada cara yang jauh lebih mudah. Baginya, membayar biaya kecil atau bahkan mengambil pinjaman sudah cukup untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak ada alasan untuk bertarung dalam situasi seperti ini. Pemikiran itu menyebar diam-diam di antara kerumunan. Yonho menambahkan penjelasan lain dengan nada santai. Ia mengatakan bahwa jika seseorang sampai kehilangan kitab itu, maka itu hanyalah bagian dari takdir. Hal seperti ini menurutnya memang akan terus beredar dari tangan ke tangan. Kemudian tanpa mengubah ekspresi ia menyebutkan rencananya untuk pergi ke Luoyang. Ucapannya terdengar ringan namun langsung menarik perhatian. Ada maksud lain di balik keputusan itu. Master Gong Ryong terkejut mendengarnya. Ia langsung bertanya apakah Yonho berniat pergi ke sana untuk bersembunyi. Pikiran itu muncul secara spontan mengingat situasi yang sedang terjadi. Namun Yonho justru membalas dengan pertanyaan yang sederhana. Ia tidak melihat alasan untuk bersembunyi dari siapapun. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa tujuannya ke sana bukan untuk menghindar. Ia menyatakan bahwa ia harus terus melanjutkan penjualan. Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam nada suaranya. Mendengar penjelasan itu, tubuh Master Gong Ryong mulai terasa kaku. Ia bertanya kembali, mencoba memastikan maksud sebenarnya. Ada firasat buruk yang perlahan muncul dalam benaknya. Dengan wajah yang berseri, Yonho akhirnya mengungkapkan alasannya. Ia mengatakan bahwa semakin banyak orang berarti semakin banyak pelanggan. Dalam pandangannya, Luoyang adalah tempat yang sempurna untuk itu. Nada suaranya bahkan mengandung semangat yang sulit disembunyikan. Ia menyebut bahwa ini adalah musim puncak. Sebuah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Mendengar semua itu, Master Gong Ryong benar-benar merasa ngeri. Ia membayangkan Yonho menjual warisan kaisar pedang di tengah kota besar seperti Luoyang. Gambaran itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia teringat kembali ucapan Gong Mujin sebelumnya tentang seorang iblis yang mampu memanipulasi hati manusia tanpa disadari. Kini,
Kata-kata itu terasa semakin nyata di hadapannya. Dalam hati ia sampai pada satu kesimpulan yang sulit diterima. Baginya ini bukan lagi sekadar manusia biasa. Ini adalah sosok yang membawa perubahan dengan cara yang tidak terduga. Sementara itu, di sisi lain, Yonho tetap terlihat santai. Ia tidak menunjukkan beban apapun dari semua yang telah terjadi. Dengan ringan, ia hanya menyatakan satu hal, ia akan menjadi kaya raya.